Halo teman-teman, mungkin Pak Yudis bisa sapa teman-teman di sini nih Pak. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Ya, selamat. Intinya selamat lah ya Pak, karena di sini fleksibel ya teman-teman, bisa nonton kapan saja gitu. Oh ya, teman-teman kami izin untuk mencopot masker karena kami biar jelas ya teman-teman, dan di sini kami sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada. Oke. Nah kalau gini udah jelas ya Pak ya muka kami nih. Sudah jelas nih teman-teman. Oke, mungkin langsung ya Bapak, di sini kan perkenalan dulu, dan saya Ardini Ratnasari sebagai moderator di sini yang bakal menemani teman-teman dalam tayangan video ini. Dan tidak lupa di sini sudah hadir dosen kita tercinta yaitu Pak Yudis. Semoga Pak Yudis bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Ardini. Salam kenal juga semuanya. Di sini saya mewakili dari program studi manajemen dan penilaian properti Sekolah Vokasi UGM. Saya adalah Yudhistira Permana, sekarang bertindak sebagai Ketua Prodi MPP. Di sini kami akan mencoba untuk mengenal lebih dalam, menjelaskan lebih dalam mengenai program studi MPP ini. Manajemen dan penilaian properti mungkin masih asing ya terdengar di telinga teman-teman yang ada di sini, tapi tenang aja, di sini kita bakal bahas nih seluk-beluk tentang MPP. MPP itu perkuliahannya gimana sih, mata kuliahnya gimana, dan tentunya MPP itu di mana sih gitu. Oke, mungkin langsung aja ya Bapak. Ini kalau saya boleh nanya nih Pak, MPP ini di mana sih Pak gitu? Baik itu gedungnya dan universitas, terus ada fakultasnya gitu, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Program studi manajemen dan penilaian properti atau yang disingkat dengan MPP adalah program yang relatif baru. Program studi ini berdiri tahun 2019 dan angkatan pertama adalah tahun 2019. Jadi saat ini sudah 3 angkatan atau sedang 3 angkatan. Program studi MPP ini sendiri berada di bawah Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi. Untuk level fakultasnya adalah Sekolah Vokasi di Universitas Gadjah Mada. Nah, lokasi dari program studi MPP ini ada di gedung Diploma Ekonomika dan Bisnis yang ada di selatan Masjid Kampus UGM. Mungkin kalau lihat di peta bisa search Gedung Diploma Ekonomika dan Bisnis atau juga Masjid Kampus UGM, itu ada di selatannya. Oke, baik. Kebetulan lokasi DEB ini depannya ya Pak, depannya dari Wisdom Park nih teman-teman. Jadi udah lokasi strategis, asri lagi kan di depan, dan DEB ini banyak tumbuhan teman-teman. Selain itu kita bisa olahraga lah di Wisdom Park gitu. Oke Bapak, mungkin tentang lokasi kan sudah nih Bapak. Terus mungkin bisa jelasin Pak, tadi kan ada Departemen Ekonomika Bisnis gitu, dan itu kan pasti ada program studi selain dari MPP sendiri. Boleh nih Pak disclaimer dikit aja gitu Bapak. Oke. Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM terdiri dari 4 program studi. Ya, yang pertama ada program studi manajemen dan penilaian properti, ya tempat kita berada, yang berdiri tahun 2019. Lalu ada program studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan atau PEK yang berdiri tahun 2017, itu D4 pertama di Departemen Ekonomika dan Bisnis. Kemudian ada program studi Perbankan yang berdiri juga tahun 2019, serta program studi Akuntansi Sektor Publik atau singkat dengan ASP yang juga berdiri tahun 2019. Jadi ada 3 program studi berdiri 2019. Jadi ada 4 program studi di sana. Ya, baik, terima kasih. Ada 4 ya teman-teman. Dan boleh nih Pak, boleh kasih tahu kami ini kan ada yang baru, ada yang dari 2017. Jadi studi kita nih bedanya sama yang tahun lalu, mungkin tahun sebelumnya 2019 itu apa Pak? Baik itu dari lamanya, nanti gelarnya seperti apa gitu Pak. Ya, program studi Diploma 4 itu secara keseluruhan akan mendapat mahasiswa yang ada di sana lulus akan mendapatkan gelar sarjana terapan. Ya, sarjana terapan di bidang apa? Nah, kalau di MPP ini sendiri, MPP berada di rumpun ilmu ekonomi.
ya, rumpun ilmu ekonomi, sehingga nanti lulusannya akan dapat atau memperoleh gelar sarjana terapan di bidang ekonomi atau disingkat dengan STR-TR-E. Oke. Nah, program Diploma 4 ini perbedaannya dengan kevokasionalan yang sebelumnya adalah ini naik tingkat ya, dari sebelumnya Diploma 3 atau D3 yang bergelar ahli madya waktu itu. Nah, ini sekarang kita program Diploma 4 ini sejajar dengan S1, sarjana S1. Sehingga kalau di S1 itu katakanlah S.E atau sarjana ekonomi, kalau di Diploma 4 itu S.TR.E, sarjana terapan ekonomi. Perbedaan yang lain juga adalah dengan sebelumnya ya, dengan D3 adalah jumlah SKS. Kalau D3 jumlah SKS kalau saya tidak salah ingat adalah sekitar 110 atau 115 sekitar itu. Nah, kalau sarjana terapan atau Diploma 4 ini sama persis jumlahnya dengan sarjana ya di fakultas yang lain ya, non vokasi, yaitu berjumlah 144 SKS sampai 147. Nah, kebetulan di MPP ini ada 146 SKS ya totalnya. Nah, itu termasuk seperti di sarjana juga ada KKN. Karena di UGM ya, mungkin di universitas lain mungkin nggak ada ya, tapi di UGM ini kan sudah ini ya dari lama sekali, dari tahun 70-an ada KKN. Nah, itu juga akan mendapatkan KKN yang itu sifatnya wajib. Lalu juga ada tugas akhir. Kita di Diploma 4 namanya tugas akhir. Kalau di sarjana namanya kan skripsi ya. Kita namanya tugas akhir. Tetapi secara keilmuan itu bobotnya sama ya, antara sarjana dengan sarjana terapan. Nah, perbedaan yang sangat mencolok yang itu tidak ada di program sarjana ataupun mungkin di program non vokasional itu adalah kewajiban untuk magang. Dan magang ini adalah seperti tugas akhir, syarat kelulusan juga. Jadi kalau tidak magang tidak akan pernah lulus. Itu magang itu dilakukan selama 1 semester, efektif 1 semester. Ya. Benar-benar keren ya Pak. Selain kita udah tadi yang disebutkan Pak Yudis, kita memang concern di bagian vokasional ya Pak. Vokasional itu kan 60% praktik. Ya, betul. Kita diterjunkan lagi nih Pak di dunia magang, KKN dan lain hal tadi yang sudah disebutkan Pak Yudis ya teman-teman. Jadi kan kita di sini dilatih sampai kita memiliki kompetensi yang setara lah atau yang mumpuni seperti itu. Keren sih Pak. Terus tadi kan ya benar sih Pak, nanti berarti saya lulusnya Ardini Ratnasari STRE ya Pak? Ya, betul. Yang dulunya berarti AMD ya Pak kalau tahun sebelumnya? Itu untuk level Diploma 3. Ya, Diploma 3 ya, itu AMD dulu. Sekarang udah STRE gitu. Ya. Oke Bapak, ini mungkin lanjut tadi kan kita udah bahas nih, apalagi tadi nyerempet tentang kalau lulus dapat gelar STRE. Nah sekarang mungkin dari teman-teman juga kepo nih Pak, ini emang kalau lulus prospeknya apa ini Pak? Prospek kerja maksudnya ya, prospek kerja. Oke, mahasiswa dari Diploma 4 selain mendapatkan ijazah serta pengalaman magang, tentunya di tempat magang nanti kan ada surat keterangan magang ya istilahnya dapat surat keterangan magang, yang itu berguna untuk kalau nanti lulusannya untuk melamar kerja dan sebagainya. Nah, ini ditambah lagi dengan sertifikasi. Jadi ada sertifikat keahlian yang akan diperoleh oleh lulusan, di mana sertifikat itu berada dikeluarkan dilegalisir oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Jadi itu ada di ketentuan, salah satu ketentuan dari kevokasionalan ya, bahwa semua orang pada dasarnya bisa mengeluarkan sertifikat. Ya, semua institusi bisa mengeluarkan sertifikat, tetapi BNSP ini adalah salah satu lembaga yang dapat approval dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan sertifikat keahlian atau sertifikat profesi. Nah, ini penting untuk memberikan kepercayaan bagi para pemberi kerja ya,
atau para penerima kerja bahwa yang bersangkutan lulusan dari diploma atau dalam hal ini adalah MPP memang betul-betul jago dalam penilaian properti ya konteksnya ya tentunya. Nah begitu. Nah sertifikat apa yang diperoleh ya tentunya sertifikat apa? Nah penilai properti itu sertifikatnya ya oke kita bicara banyak dulu ya dan levelnya juga berjenjang. Ini kan mungkin pembelajaran baru lah untuk ya, teman-teman di sini. Ya. Salah satu lembaga di Indonesia yang mengurusi atau membawahi para penilai properti di Indonesia adalah MAPI atau Masyarakat Asosiasi Profesi Penilai di Indonesia. Nah, MAPI ini memberikan sertifikat keahlian atau kemampuan dalam bidang penilaian properti dengan 7 level. Sampai yang tertinggi namanya adalah MAPI Certified. Nah, untuk program diploma 4 ini ya, yang akan include di dalam sertifikatnya adalah sertifikat 1 dan 2, level 1 dan level 2. Itu pasti akan dapat. Setelah menempuh pasti akan dapat. Nah, ini bisa ditambahkan lagi dengan jadi program studi MPP ini memfasilitasi untuk level ketiga. Baik. Ya, jadi level ketiga itu syaratnya harus ujian yang diberikan oleh MAPI ya ujiannya. Kita akan memfasilitasi dari program studi akan memfasilitasi ujian tersebut. Nah, mahasiswa tinggal ujian saja gitu. Sebelum lulus ya, exactly sebelum lulus. Jadi setelah sidang laporan magang, tugas akhir gitu itu sudah selesai, disium baru ujiannya dilakukan. Nah, kami di program studi itu memfasilitasi 1 kali ujian. Ya. Jadi itu bukan do or die ya, bukan tentunya, bukan. Tetapi kami dari prodi itu memfasilitasi sekali. Jadi mahasiswa kalau sekali lulus akan dapat level ketiga tadi. Tapi kalau dia nggak lulus, nah ini untuk re-examnya atau ujiannya kembali kita program studi tidak memfasilitasi itu. Karena itu bisa diambil 2-3 kali, ya tergantung sampai kapan bisa lulusnya begitu. Dan insya Allah lulus lah ya Pak. Ya semoga. Oke, ini kagum ya Pak, ada sertifikasi itu ya Pak yang tidak semua sebenarnya bisa semua institusi mengeluarkan, tapi untuk legalnya itu ya Pak. Iya betul. Dan memang di mana-mana sekarang kalau kerja kan dilihat ya Pak, ini beneran nggak sih daripada banyak CV ya teman-teman, ada informasi banyak tapi ternyata tidak valid atau tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di sini MPP ini udah ada sertifikasi atau sertifikat nanti ya Pak yang dikeluarkan dari program studi atas MAPI. Jadi insya Allah udah valid teman-teman gitu. Ya satu yang penting ada reputasi ya. Saya mengatakan bahwa sertifikat ini bisa dikeluarkan oleh institusi apapun. Tetapi apakah dia bonafit, apakah dia bereputasi, pengakuannya dari mana, sejarah institusi yang mengeluarkan itu seperti apa, gitu kan juga menjadi penting ya nantinya. Nah dalam hal ini ya MAPI adalah salah satu yang berada di sana untuk penilaian properti, profesi penilai. Berarti tadi kan udah ada keunggulan nih Pak, ya. Termasuk pemberian sertifikat ya teman-teman. Mungkin bisa ditambahin nih Pak sama Pak Yudis, keunggulan apa sih yang ditawarkan oleh program studi MPP ini kepada teman-teman nih yang kiranya mau mendaftar atau masih bimbang mau masuk mana, itu boleh banget Pak. Oke, kalau kita tadi sudah bicara prospektif dari lulusan ya, bisa dengan lulusan tersebut bisa bekerja di mana begitu, sertifikasi bisa bekerja di mana. Nah program studi MPP ini memiliki kerjasama yang sangat erat tentunya selain dengan MAPI adalah dengan kantor jasa penilai publik atau singkat dengan KJPP, dan juga itu adalah lembaga privat ya, kantor privat, dan juga dengan KPKNL, mohon maaf ini saya lupa singkatan dari kantor apa di sini, mungkin bisa dikat dulu, saya kok lupa sih namanya, kantor KPKNL singkatannya apa, coba cari dong, mungkin bisa dikat aja itu, kok jadi lupa toh. Kantor lelang, kantor KPKNL.
Tadi bener ya saya bilang perbankan 2020 ya angkatan pertama ya? Ini Pak, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Nah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Betul ya, perbankan ASP 2020 ya mulai ya? 19 Pak, kalau perbankan ASP. Oh, angkatan pertamanya 19? Iya Pak. Saya tadi bilangnya 20 apa 21? 19 Pak. Tadi yang dibilang Pak Yudis tentang 17 itu, yang angkatan PK 17. PK 17. Yang lainnya 19 gitu Pak. Oh iya toh? Oke, nanti mungkin bisa dilihat. Kalau ada salah nanti bisa diedit. Ya, retake dulu. Ini Kantor Pelayanan Kekayaan Kekayaan Negara dan Lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang. Oke. Gimana Mas Odan? Oke ya. Oke. Jadi program studi MPP ini memiliki kerjasama juga dengan beberapa instansi yang terkait ya. Selain dengan MAPI, itu adalah dengan Kantor Jasa Penilai Publik atau singkat dengan KJPP yang merupakan lembaga privat, dan juga dengan KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang itu berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan yang ada di provinsi levelnya. Nah kebetulan banyak sekali KJPP dan jelasnya KPKNL di Jogja satu itu yang bekerja sama dengan MPP, dan itu bisa menjadi tempat magang dari para mahasiswa MPP ya, sehingga tercatat bagaimana kerjanya, bagaimana performanya dan sebagainya ya. Sehingga kalau kita membahasnya adalah prospektif lulusan, tentunya kami sangat mengarahkan mahasiswa itu untuk dapat bekerja sebagai penilai properti atau penilai ya, sebagai penilai, dan sasarannya adalah di kantor-kantor tersebut. Nah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan, sekali lagi tidak menutup kemungkinan untuk juga bisa bekerja di tempat lain. Ya, kita tidak pernah tahu ya nanti akan jadi apa ya tentunya ya. Tapi yang maksudnya yang terkait dengan hal itu adalah di program studi MPP ini berada di bawah rumpun ilmu ekonomi, sehingga pendidikan yang kita berikan kepada mahasiswa itu juga mengenai ilmu ekonomi. Kita akan banyak ke arah sana ya. Salah satu keuntungannya juga adalah mungkin kita tidak bisa bilang bermain dua kaki gitu ya, enggak ya, tetapi karena kita sudah dari awal nawaitunya ada di bawah rumpun ilmu ekonomi, dan kebanyakan kita akan bisa bekerja, mahasiswa akan bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor pemerintahan, seperti pemerintahan daerah ya, karena di sana kan juga ada barang milik negara atau barang milik daerah yang valuasinya itu harus dinilai tiap tahun dan sebagainya ya. Tergantung dari pemerintah daerah ya, dinasnya apa, instansinya apa, tetapi sangat besar peluang untuk mahasiswa dari MPP untuk bisa bekerja di sektor pemerintah, terutama pemerintah daerah. Begitu. Oke, baik. Ternyata banyak ya Bapak bisa di KJPP, KPKNL, ataupun tadi yang disebutkan oleh Pak Yudis ada di sektor lain ya teman-teman, bisa pemerintah baik dari negara atau daerah dan dari pihak swasta gitu. Oke Bapak, tadi kan keunggulannya udah disampaikan oleh Bapak nih. Nah mungkin dari dosen-dosen nih Pak, dari dosen-dosennya itu apakah dari MPP ini juga menghadirkan dosen praktisi seperti itu? Oke. Iya, per hari ini 9 September 2021 kita ini memiliki dosen aktif, ini mungkin cut ya, berapa ya? Saya kok lupa hitung. Saya Mbak Anissa, Bu Rina, Bu Rizky, Bu Ida, Bu Wahyu, Bu Nur Aini, 7 ya berarti. Belum dosen tetap. Oke, take lagi ya, 7. Oke, per hari ini 9 September 2021 program studi MPP memiliki 7 dosen tetap yang
berada di istilahnya home base ya, berhome base, berrumah ya, itu di prodi MPP ada 7 dosen ya, dan 3 dosen praktisi ya yang akan menjadi bagian dari MPP ya, serta tiap semester itu kita juga menghasilkan dosen praktisi yang jumlahnya bervariasi ya, tergantung dari mata kuliah ya. Jadi ada dosen tetap, ada dosen tidak tetap yang menjadi bagian dari program studi, lalu ada dosen yang dia tidak tetap tapi dia tidak bagian dari program studi, yang itu kita undang sesuai dengan kebutuhan. Nah, total kita berarti ada 10 dosen yang berkontribusi secara langsung ya dengan MPP. Nah, kenapa kita mungkin untuk levelnya prodi dengan 3 angkatan yang baru 10 dosen mungkin terlalu besar dan seterusnya ya. Nah, ini satu yang juga bagi teman-teman mungkin akan menguntungkan adalah saat ini 3 dari 10 dosen tersebut atau 3 dari 7 dosen tetap tersebut sedang menempuh S3. Waduh, keren banget. Ya, sedang menempuh S3. Jadi kita juga butuh banyak dosen karena juga tidak mungkin ya membebani dosen-dosen kami yang sedang S3 ya, biar tidak terpecah terlalu banyak juga fokusnya. Nah, semoga saja studinya juga lancar, dosen-dosen MPP, sehingga nanti ketika kembali fokus penuh kepada program studi MPP akan semakin bisa mengembangkan. Ya, tentunya ini ya semakin memperkuat reputasi MPP juga ya, pengajarnya S3 gitu. Pengajarnya siapa ya? S3 semua gitu ya. Kan Pak Yudis keren juga ini. Kebetulan Bapak Yudis ini teman-teman belajarnya ke luar negeri nih. Ya kalau saya sudah S3 jadi udah S3 nih. Kemana Pak? Mungkin teman-teman ini kepo nih, luar negeri ini mana gitu Bapak? Saya studi S3 di Inggris, di kota kecil York ya. The University of York tahun 2015 sampai 2019. Di sana saya belajar ekonomi juga meskipun bukan spesifik di penilaian properti. Keren kan teman-teman, jadi nggak perlu diragukan lagi lah istilahnya ini, soalnya dari dosen-dosennya aja udah keren-keren habis. Pak Yudis yang di Inggris kuliahnya S3 udah kelar, dan 7 dari 3 dosen tadi sedang 3 dari 7. Oh ya, 3 dari sorry teman-teman. 3 dari 7 nih ya, mohon maaf nih kok jadi salah gitu ya. Itu udah sedang melaksanakan S3. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi dengan dosen nih yang ngajar di MPP ini gitu. Oke Bapak, mungkin tadi kan udah mengenai dosen gitu ya Pak. Nah, kita tuh pengen tahu Pak, memang yang diajarkan dosen itu apa aja Bapak? Tadi kan udah sempat Bapak bilang kalau kita nih mempelajari tentang BUMD juga tadi ya Pak, di awal tadi sudah disebutkan secara sekilas. Ini boleh nih Bapak Yudis bilang ke teman-teman dan termasuk saya ini MPP mempelajari apa aja sih? Oke. Jadi pertama yang harus dipahami adalah untuk mahasiswa MPP yang sedang aktif, termasuk Mbak Dini dan juga mungkin calon mahasiswa MPP yang pengen masuk MPP. Jadi MPP ini berada di bawah rumpun ilmu ekonomi atau ilmu ekonomika ya. Nah, sehingga core pembelajaran kita ada di sana terlebih dahulu. Apa saja mata kuliah yang menjadi inti dari ilmu ekonomika yang mana kita ajarkan lebih banyak di semester awal, ada juga di semester tengah juga, yaitu seperti ekonomika mikro, ekonomika makro, ya, lalu ada ekonomika pembangunan, ekonomika publik, dan jangan lupa ini Mbak Dini juga adalah ilmu ekonomi itu bukan ilmu hafalan, tetapi dekat sekali dengan matematika dan statistika. Jadi harus mempelajari matematika dan statistika juga, yang itu akan berkembang terus sampai semester di tengah-tengah, sekitar semester 5 dan 6. Nah, itu adalah dasar dari keilmuan ya, berdasarkan rumpun ilmu tadi. Nah, selain itu ada kemampuan spesifik khusus untuk penilaian yang itu jumlahnya banyak ya, jumlahnya banyak, dan
kecenderungannya adalah mata kuliah praktikum nantinya. Apa maksudnya mata kuliah praktikum ini? Adalah turun ke lapangan biasanya banyaknya. Ya tergantung situasi ya. Per hari ini kita masih berada di pandemi ya agak terhambat ya Mbak Dini ya turun lapangannya ya. Tapi kalau Mbak Dini angkatan pertama di MPP jadi sudah pernah mengalami atau menikmati ya lapangan sebelum corona, sebelum pandemi itu ya datang ke lapangan, panas-panas, ngukur properti ya. Betul sekali Bapak. Gitulah ya. Seru lah Pak. Ya, jadi memang di ya istilahnya kita ya di lapangan, di site, di jalanan dan sebagainya ya. Itu yang akan banyak di sana. Nah, kenapa mata kuliah yang ada di kemampuan spesifik penilai ini harus banyak di praktikum? Karena pada dunia kerja ya, di dunia kerja dan juga satu adalah kita berada di vokasional. Kevokasionalan itu memang bekerja di lapangan, bekerja di dunia nyata ya, tidak melulu bekerja di balik layar atau melulu di konsep dan sebagainya. Kita memperkuat konsep mahasiswa ataupun lulusan itu dari inti keilmuan tadi ya, ilmu ekonomi kita berikan itu, tetapi kita juga di program studi MPP memberikan kemampuan tidak hanya bisa konsep, tidak hanya bisa berdiskusi, diskursus dan sebagainya, tapi juga ke lapangannya seperti apa, dan itu ada di mata kuliah keahlian penilai properti tersebut. Nah mungkin nanti ada sesi sendiri dengan Mbak Dini dan teman-teman mahasiswa gimana ngukur di lapangan, apalagi kira-kira Mbak ya, ketemu dengan klien ya, ketemu dengan klien. Caranya kita masukin proposal atau yang lain teman-teman nanti biar ada sesi khusus nih. Jadi teman-teman jangan lupa buat subscribe YouTube MPP dan jangan lupa juga untuk follow dan pantengin Instagram dari MPP. Itu sih ya Pak, benar ya Pak. Oke. Tadi kan kita udah bicara juga udah banyak lah ya Pak, dari A sampai ini istilahnya sampai Y nih Pak. Oke. Dan yang Z ini Bapak, saya ingin tahu nih Pak, mungkin banyak juga ya Pak dari kita kepo. Selain adanya kegiatan perkuliahan di sini ya di MPP ini, apakah ada Pak kegiatan selain dari perkuliahan itu sendiri? Oke. Gini, saya di diploma ini dari dulu ya, saya mengajar itu sejak tahun 2012. Dari dulu diploma, semenjak diploma 3 kemudian berubah jadi diploma 4, itu banyak sekali agenda-agenda untuk mahasiswa, baik yang diadakan oleh departemen atau oleh dosen ke mahasiswa ataupun mahasiswa sendiri dalam lingkup himpunan mahasiswa. Sekarang namanya himpunan mahasiswa departemen ya. Itu banyak sekali acaranya. Nah, sayangnya ya ini agak berubah ketika ada pandemi ya. Dan jadi kalau di masa pandemi ini yang kita banyak lakukan adalah webinar. Oke, webinar ini kita tiap bulan selalu mengundang narasumber dari KJPP ataupun KPKNL ya. Dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menghadirkan narasumber yang sudah MAPI Cert, jadi ya sudah betul-betul katam konteks penilaian propertinya ya, untuk berbagi bersama dengan dosen maupun mahasiswa ya, tidak hanya untuk mahasiswa saja, kita dosen juga harus tetap belajar. Kita ini kan dosen kan hanya mahasiswa yang tidak formal saja, kan kita juga tetap belajar kita. Nah, jadi pengalaman-pengalaman para narasumber tersebut bagi tanya jawab dan sebagainya. Lalu ada juga sesi dengan mahasiswa ya, sesi khusus antara dosen dengan mahasiswa itu juga ada. Kita juga sebagai pengelola program studi kita juga memberikan bukan kebebasan yang bebas ya, tetapi kreativitas ya. Kita memperbolehkan kreativitas bagi mahasiswa jika ingin membuat acara-acara tersendiri, seperti mungkin yang terakhir tentang itu Mbak Dini apa? Ya sharing angkatan dia. Ya sharing angkatan. Nah itu
itu dilakukan oleh mahasiswa, maksudnya kreativitas dari mahasiswa tinggal nanti ngomong ke kami pengelola, oke ya kita supervisi saja. Nah, ada juga itu ya nanti akan kunjungan, kunjungan, ya, istilahnya kunjungan itu kreativitas mahasiswa semua itu. Kami sebagai pengelola hanya mengetahui lah ya, sifatnya mengetahui atau supervisi juga. Nah, kunjungan ini jangan bilang sekarang mungkin ya kunjungan kemana ya. Rahasia nih Pak. Mungkin teman-teman bakal tahu setelah ini ada ya teman-teman. Nanti bakal ada kunjungan dengan siapa ini, dan tunggu aja. Kiranya teman-teman kan kepo juga nih ya. Sementara masih online ya? Iya, masih online nih teman-teman. Karena pandemi ya, masih ada pandemi. Ya, mungkin dari di sini tuh juga termasuk ya Bapak. Di sini kan udah banyak kreativitas dari mahasiswa. Dan teman-teman kalau bisa dilihat dari Instagram MPP itu udah banyak sekali kegiatan. Dan kami sepenuhnya itu mendapat support dari dosen dan tenaga pengajar pendidik yang ada di Departemen Ekonomika Bisnis, khususnya MPP. Dan di sini kan kami juga menggunakan fasilitas dari DEB gitu. Jadi DEB ini bukan main teman-teman, kita ada acara ini, kita kalau dari mahasiswa kan cuma ide nih ya Bapak. Lalu kami konsultasi kepada dosen, nanti dosen membantu kita semua seperti itu. Jadi teman-teman kalau bisa lah masuklah di sini ya, karena semuanya udah ke support gitu. Terus ini kan mungkin udah terakhir nih Pak, boleh Pak Yu di sini memberikan closing statement gitu, biar cocok gitu ya Pak. Oh ya, mungkin satu lagi yang belum tersampaikan tadi ya, yaitu adalah sekali lagi kita sangat mengapresiasi sekali kreativitas mahasiswa yang itu bisa berguna untuk peningkatan skill individu atau kelompok dan sebagainya. Dan salah satunya selain tadi ya yang baru saja kita omongkan adalah magang ya. Nah, Mbak Dini ini kan kalau nggak salah sudah magang magang mandiri ya. Iya, 2 kali Bapak. Nah, jadi ini magang yang berbeda dengan kewajiban dari program studi. Jadi ini tidak akan dihitung sebagai kelulusan, syarat kelulusan, bukan. Nah, nggak berguna dong. Nah, jangan salah. Kira-kira berguna nggak Mbak Dini? Berguna sekali Bapak. Apalagi pelajaran yang didapat dari dosen-dosen atau dosen lain ya, teman-teman. Tadi ada praktisi, dosen tetap atau tidak tetap itu kita implementasikan Bapak di magang itu. Kebetulan kan concernnya kemarin saya di properti untuk magang yang pertama, yang kedua itu di BUMD, jadi lebih tahu gitu Pak. Dan ternyata dari teman-teman saat saya masuk, teman-teman rekan kerja ini Bapak mau sangat mengapresiasi, apalagi wah UGM ya, MPP ini ternyata prodi baru yang teman-teman di sana bahkan bapak ibunya itu merekomendasikan anaknya untuk masuk ke MPP karena melihat ini ya teman-teman, ada lulusannya itu ternyata kompeten, terus ada ini tadi ya Pak, lagi-lagi tentang pekerjaannya yang ternyata masih banyak dibutuhkan gitu. Iya, jadi mungkin belum lulusan ya, bahkan Mbak Dini kan belum lulus ya, semester berapa? Ya gini Pak, maksudnya mahasiswa AP. Iya, semester, ya mahasiswa AP, oke. Kita juga ada program alih program juga yang mengakomodasi mahasiswa D3 kemarin. Kalau Mbak Dini ini masih semester 5, oke, masih semester 5 itu kita dari kami pengelola itu memperbolehkan untuk magang, ya mengajukan, ya izin lah Pak, Bu dosen, kita mau magang begini. Bisa juga mungkin minta tolong, kira-kira ada KJPP mana ya yang bersedia, itu konsultasi dengan kami dosen adalah hal yang sangat biasa. Dan sekali lagi kan wajibnya ada di semester akhir ya, wajibnya semester 7 atau semester 8. Nggak wajib ngapain gitu ya, jangan salah ya, itu sangat berguna sekali, apalagi nanti kalau memang ingin berkarir sebagai penilai sudah punya rekam jejak, itu sangat berguna sekali gitu Mbak. Oke, closing statement. Oh ya, closing statement ya, closing statement. Mungkin bagi pertama adalah jelasnya bagi mahasiswa yang sedang aktif di MPP adalah program studi MPP adalah program yang akan mewadahi kalian atau memberikan fasilitas kalian untuk kedepannya sebagai penilai ya. Buat mahasiswa buat mahasiswa yang ada di semester 5, karena sekarang masih semester 5, jangan biasanya
grafiknya itu begini mahasiswa itu. Ada grafiknya ya Bapak. Dan itu biasanya ketika menurun itu ada semester 5, semester 6. Nah, itu masa-masa krusial ya, masa-masa krusial. Jangan kalau di situ biasanya bosen biasanya apa. Nah, untuk mahasiswa awal biasanya masih naik ini. Nah, untuk mahasiswa awal ataupun mahasiswa juga yang ada di tengah itu perkuat dengan ini ya, kemampuan apa, kita berada di core ilmu ekonomi, perkuat dengan itu. Kalau soal praktikum fasilitasnya sangat banyak sekali di sini ya. Nah, sebagai untuk mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru, yang mungkin bisa saya katakan adalah ketika kita mencoba dalam persaingan, kita ini harus berstrategi ya, berstrategi yaitu mencari persaingannya yang memberi kita kesempatan untuk menang. Penilai properti atau profesi penilai per hari ini itu jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan kebutuhannya. Sehingga program studi MPP ini memberikan kesempatan besar bagi calon mahasiswa semua untuk nanti kedepannya memenangkan persaingan di dunia kerja. Ya. Biasanya kalau jumlahnya masih sedikit, demand-nya ternyata banyak, tentunya wah ini prospek banget nih Bapak. Ya prospek banget, apalagi manajemen penilaian properti ini prodi pertama ya Pak. Ya, prodi pertama yang berada di bawah Departemen Ekonomika dan Bisnis ya. Mungkin ada yang lain tapi tidak berada di bawah Departemen Ekonomika dan Bisnis. Kita adalah yang pertama. Dan mungkin nanti bisa teman-teman mahasiswa jelaskan juga ya bagaimana tidak hanya Mbak Adini yang baru semester 4 atau semester 5 Mbak. Bukan magangnya kemarin. Magangnya kemarin di semester 4. Semester 4 ya. Bahkan semester 4 sudah dibutuhkan di dunia kerja. Ya, apakah kemudian kita prodi MPP ya sudahlah diluluskan kan enggak juga ya. Tetapi intinya semester 4 sudah bisa dibutuhkan di dunia kerja. Oke Bapak, terima kasih atas closing statement-nya, lebih menegaskan lagi ya teman-teman di sini. Dan saya minta nih kepada Pak Yudis mungkin ajak nih dari teman-teman yang nonton video ini, kan pastinya ada yang belum masuk MPP atau masih SMA bimbang gitu ya Bapak. Boleh nih diajak teman-temannya nih Bapak. Ya, vokasi kita berada di sekolah vokasi. Yang saya pahami adalah ada stigma bahwa sekolah vokasi itu hanya untuk SMK. That is a big no, okay? Big no. Semuanya bisa masuk ke sekolah vokasi dari jenjang SMA atau SMK, ya. Silakan masuk ke program studi MPP, ya, dari bidang studi apapun ya, ada IPA, IPS, mungkin ada bahasa, ya asalkan cocok di sana. Silakan masuk ke program studi MPP. Kita program studi relatif baru, tetapi kita sudah memberikan banyak fasilitas, kerjasama kita juga cukup luas. Jadi kita adalah baru, tetapi kita cukup profesional, sangat, ya bisa dibilang sangat profesional untuk itu. Jadi jangan ragu untuk masuk ke MPP. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Yudis di sini sudah menemani saya dalam menjelaskan atau mengetahui lebih lanjut mengenai MPP tadi ya teman-teman. Ada seluk-beluknya dari A sampai Z sekarang. Oke, baik teman-teman yang sudah menonton video ini. Kami dari tim media MPP dan tentunya dari Pak Yudis di sini sangat mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video di sini, dan saya pribadi memohon maaf apabila ada salah kata tadi ya teman-teman, tadi juga ada salah ngomong. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe di akun YouTube kita, dan jangan lupa untuk pantengin dan follow Instagram karena di situ banyak webinar-webinar yang bakal kita laksanain. Dan tanggal 26 besok juga ada nih webinar gitu. Oke teman-teman, mungkin kita say bye bareng nih Pak Yudis ya. Oke. Pak, 1, 2, 3. Bye teman-teman.